Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang kategori kas masuk. Karena ada beberapa pengguna Aku BUMDes yang kemarin masih bingung ya membedakan kas masuk. Ada yang terima hutang tapi dianggap sebagai dicatatnya di pendapatan. Nah, itu kan jadi keliru. Karena pendapatan nanti akan tercatat menjadi laba. Ini kita jelaskan sedikit ya. Kategori kas masuk itu ada dua, yaitu modal dan pendapatan. Nah, di kelompok modal itu ada yang namanya penyertaan modal atau saham, juga ada kelompok kewajiban. Nah, di kelompok penyertaan modal atau saham ini ada misalnya dari desa, dari masyarakat, atau berupa aset ya, dari desa atau dari masyarakat. Nah, karena di BUMDes itu BUMDes harus memiliki mayoritas modal atau mayoritas saham, maka saham masyarakat tidak boleh melebihi kepemilikan saham BUMDes atau kepemilikan modal BUMDes. Nah, ini kita contohkan. Desa memiliki modal 200 juta, masyarakat tentunya di bawahnya ya jumlahnya, yaitu cuman kita catatkan misalnya 150 juta, dan juga ada penyertaan dari desa berupa aset. Nah, ini ya. Jadi kalau di kelompok saham ini modal yang penyertaan modal atau saham BUMDes harus dimiliki mayoritas oleh desa. Nah, kemudian di kelompok berikutnya di kelompok modal ada kewajiban, yaitu di dalam kewajiban ini ada yang dinamakan misalnya hutang. Kita terima hutang dari pihak manapun, hutang dagang atau hutang ke pihak ketiga gitu ya. Kemudian ada juga pinjaman, ini samalah dengan hutang. Nah, kemudian ada juga tabungan. Nah, mungkin tabungan masyarakat. Nah, itu bisa kita kelola. Kemudian investasi modal. Nah, kalau investasi modal kerja ini bisa melebihi dari modal saham BUMDes ini. Karena mungkin BUMDesnya kinerjanya baik, sudah dipercaya masyarakat, ada pemilik modal besar yang menginvestasikan modalnya sebagai modal kerja. Nah, melebihi modal BUMDes tidak apa-apa, karena investasi modal itu istilahnya hanya titip duit untuk dikelola. Nah, dia tidak memiliki hak untuk ngatur-ngatur BUMDes gitu ya. Nah, nanti bagi hasilnya itu tentunya ada kesepakatan, bagi hasil, sistem pengembalian dan lain sebagainya ada kesepakatan dengan BUMDes. Nah, bagi hasil investasi modal kerja ini tentunya akan menjadi beban. Nah, beban bagi BUMDes. BUMDes harus mengeluarkan atau berbagi hasilnya dengan investor ini. Nah, kemudian setelah membagi hasil dengan investor ini akan diperoleh laba bersih tentunya nanti. Nah, laba bersihnya bisa dibagikan sebagai apa itu namanya PAD, terus yang lain-lain ya. Nah, ini ada penyertaan modal dan kewajiban ini masuk sebagai modal. Nah, tentunya uang-uang yang ada ini ya bisa digunakan untuk apa saja kebutuhan BUMDes ya. Nah, misalnya uangnya didapat dari hutang digunakan untuk beli inventaris, digunakan untuk gaji karyawan juga bisa. Yang penting balance, uangnya didapat dari mana, digunakan untuk apa, seperti itu ya. Nah, kemudian selain menjadi modal, ada yang didapatkan dari pendapatan. Kas masuk itu ada yang dari pendapatan. Nah, dari pendapatan meliputi pendapatan usaha, yaitu misalnya ada biaya misalnya kita punya unit jasa menyewakan tenda gitu, biayanya berapa, nah itu langsung menjadi pendapatan. Nah, kemudian ada juga misalnya punya unit wisata, ada parkir, ada tiket masuk, itu langsung menjadi pendapatan. Nah, kemudian ada komisi, misalnya BUMDes membantu menjualkan sesuatu, kemudian dapat komisi, nah itu juga langsung menjadi pendapatan. Nah, ada juga jasa, misalnya BUMDes punya usaha jasa servis kendaraan atau servis komputer, jasanya berapa, ada jasa misalnya servis, jasanya 250.000 gitu misalnya contohnya. Nah, ini ada pendapatan usaha. Atau mungkin juga jasa bagi hasil, kalau unit simpan pinjam itu misalnya ada jasa bunganya atau jasa bagi hasilnya, itu menjadi pendapatan. Nah, kemudian selain itu juga ada penjualan. Nah,
penjualan, atau misalnya kalau simpan pinjam itu kan kalau mengembalikan cicilan dia mengembalikan pokok ditambah jasa. Nah, jasanya itulah yang menjadi pendapatan. Kalau pengembalian pokoknya ya tetap masuk ke dalam kas masuk, tapi bentuknya dia mengembalikan pokok, jadi tidak dianggap sebagai pendapatan. Nah, kemudian ada juga penjualan. Penjualan itu tentunya kita menjual sesuatu, ada harga pokoknya ditambah laba. Nah, nanti HPP-nya itu masuk kemana? Nah, labanya ini sebagai pendapatan. HPP-nya ini tentunya akan memotong stok, walaupun uangnya sama-sama masuk ke kas. Jadi misalnya kita belanja sesuatu, kita beli barang A, nilainya 5 juta, nilainya misalnya kita belanjanya 4 juta, barang A. Kita mengeluarkan uang 4 juta menjadi stok. Nah, stok penjualan, stok barang ya, nilainya 4 juta harga belinya. Kemudian harga jualnya 5 juta, tentunya nanti kita terima di kas itu 5 juta. Nah, yang 4 juta itu nanti akan motong stok, balik ke kas kita, dikembalikan ke kas kita, ditambah laba penjualan. Nah, laba penjualan itulah yang menjadi pendapatan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau masuk sebagai modal itu tidak dihitung masuk ke laba, ya, bukan menjadi pendapatan. Nah, pendapatan itu diperoleh dari kegiatan usaha. Ya. Oke, kita contohkan saja, kita membuat jurnalnya sekarang, menjurnalkan uang masuknya ini ya. Nah, kita masuk misalnya untuk contoh di halaman perdagangan. Pertama kita masukkan dulu modal desa ini, penyertaan modal 200 juta. Misalnya uangnya ditransfer ke bank ya, 200 juta. Nah, tentunya kita pakai menu kas masuk, kemudian klik tambah, tanggal berapa kita masukkan, kemudian dimasukkan kemana. Nah, misalnya karena transfer ya masukkan ke bank. Ini contohnya adalah ke bank Kalteng misalnya, atau ke bank BNI atau bank apa gitu ya. Nah, ini kita contohkan di kas ke bank, kemudian klik tambah. Sebagai apa? Nah, ini sebagai modal. Nah, sebagai modal BUMDes. Keterangannya adalah penyertaan modal desa. Totalnya tadi 200 juta. Nah, ini ya. Oh, ini 2 miliar. 200 juta. Kemudian klik tambahkan, kita simpan datanya. Nah, ini uangnya ada di bank sebagai modal BUMDes, catatannya gitu ya. Aktiva pasifanya. Jadi jurnalnya seperti itu. Kita lihat di neracanya. Nah, uangnya ada di Bank Kalteng, ya, uangnya ada di rekening di bank. Sebagai apa? Sebagai modal BUMDes. Nah, ini ya, 200 juta. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan modal desa, kemudian kita masukkan modal masyarakat. Ini di kelompok modal juga ya. Modal yang diterima dari masyarakat. Ini tidak boleh melebihi kepemilikan modal BUMDes. Nah, caranya gimana? Kita masuk lagi ke menu kas masuk. Kemudian klik tambah, tanggal berapa. Nah, misalnya itu kita terima tunai, misalnya kita terima di kas unit budidaya misalnya. Kita terima tunai di kas umum gitu ya, bukan di kas di bank. Sebagai apa? Sebagai modal. Nah, ini ada, kita bedakan, ada modal BUMDes, ada modal masyarakat. Nah, ini modal masyarakat. Ini maksud keterangannya penyertaan modal atas nama masyarakat. Atas nama warga gitu juga bisa ya. 150 juta. Nah, ini kita terima tunai, posisinya beda nanti. Nah, ini ya. Sekarang coba kita lihat di neracanya. Nah, kita sekarang di kas umumnya, di kas unit budidayanya sudah memiliki uang tunai 150 juta. Yang di bank ada 200 juta. Ini tadi sebagai apa? Diterima dari mana gitu ya. Nah, diterima dari penyertaan modal desa tadi sebagai modal BUMDes, kemudian diterima juga dari masyarakat sebagai modal masyarakat. Nah, ini kan tidak melebihi kepemilikan BUMDes gitu ya. Nah, kemudian selain ini kita juga menerima modal berupa aset. Nah, ini nyatetnya bagaimana? Misalnya barang A nilainya 4 ribuan, kita punya 2 gitu misalnya, desa menyertakan 2. Nah, kita bentuknya berupa aset. Nah, bagaimana kita masukkan? Nah, kita masuk ke jurnal penyesuaian karena kita tidak menerima kas, menerima uang ya. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian.
kemudian klik tambah. Ini kita memasukkan modal berupa aset. Nah, tanggal berapa kita terima, kemudian kita masukkan kemana? Kita masukkan misalnya ke persediaan, ini misalnya ke persediaan barang ya, ke persediaan stok bibit misalnya gitu ya. Nah, ini adalah misalnya bibit A 2 pokok misalnya, atau sebuah barang misalnya gitu ya, atau ini kan karena bibit ya, kita contohkan bibit A 2 pokok. Nah, misalnya jumlahnya 2 pokok, harganya misalnya tadi masing-masing 4.000. Nah, berarti 8.000. 8 juta ya. Dari penyertaan desa gitu ya. Nah, bibit A jumlah 2 pokok, masing-masing 4.000 dari penyertaan desa. Nah, harganya berapa? Berarti totalnya 8.000 ya, 4 kali 2 tadi. Kemudian keluarnya dari mana atau sebagai apa itu? Ya, sebagai modal BUMDes lagi. Itu modal yang dimiliki oleh desa tadi ya, modal BUMDes gini. Nah, kemudian kita simpan datanya. Nah, sekarang kita lihat di neraca ya. Jadi itu input modal berupa aset. Nah, di kas tunainya tetap ya, masih 150 juta, di kas di banknya juga tetap. Sekarang kita punya persediaan stok bibit sebagai penyertaan dari desa tadi 8 juta. Jadi BUMDes belum membelanjakan, dikasih modal sama desa gitu lah. Nah, berupa bibit. Nah, ini nilainya 8 juta. 2 pokok tadi ya. Nah, sekarang modal desanya bertambah. Aktiva kita sekarang jadi 358. 200 ditambah 150 ditambah 8 juta gitu ya. Nah, kemudian di sini juga tercatat modal BUMDesnya ada yang tadinya 200 juta sekarang jadi 208 juta. Modal masyarakatnya tetap. Nah, gitu ya. Cara menginputkan modal berupa aset. Nah, kemudian kita juga memiliki atau mempunyai modal berupa bentuk-bentuk kewajiban, yaitu kita punya hutang, punya pinjaman, punya tabungan, dan punya investasi modal. Nah, sekarang kita masukkan yang hutang dulu. Hutang 10 juta. Nah, jadi bentuknya kan uang ya. Mungkin ada di bank itu misalnya. Hutang ke bank atau kemana. Tanggal berapa kita terimanya. Nah, misalnya diterimakan di bank, ditransfer di bank. Nah, ini kita di kas di bank, masukkan di kas di bank. Sebagai apa? Sebagai hutang. Kita cari akun hutang. Nah, sebagai hutang bank misalnya di sini. Nah, ini tulis pinjaman kredit dari bank. Jumlahnya 10 juta. Misalnya nanti cicilannya berapa gitu kan tinggal dicatat ya. Nah, gini. Kemudian kita simpan. Kemudian kita masukkan lagi. Kita juga terima pinjaman, misalnya pinjaman dari masyarakat atau pinjaman dari mana gitu ya. Kita juga punya pinjaman 25 juta. Nah, ini kita masukkan ke kas masuk. Kalau tadi yang pinjaman di bank, hutang di bank ditransfer ke bank, sekarang kita transfer tunai coba. Ini kita terima tunai misalnya. Yang pinjaman masyarakat ya. Masukkan ke uang tunai. Nah, gini. Kemudian klik tambah. Nah, ini kita cari pinjaman. Nah, ada, kita bikin akun pinjaman. Ini misalnya pinjaman dari warga 25 juta. Ini ya. Kemudian klik tambahkan. Kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita sudah punya pinjaman. Kemudian kita masukkan tabungan. Ini ada warga yang nabung di global jadi 20 juta misalnya gitu ya. Nah, kita masukkan lagi ke kas masuk. Ini kita terima tunai lagi, kita terima tunai, kita masukkan di kas unitnya ya, di kas unit budidaya. Kemudian klik tambah. Ini cari akun tabungan. Nah, ada akun tabungan. Misalnya ini adalah tabungan petani sawit misalnya 20 juta. Nih, kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan.
Nah, kemudian ada lagi investasi modal dari mana gitu, misalnya dari perusahaan tertentu ya, misalnya dari perusahaan A atau B gitu ya. Investasi modal 550 juta. Nah, kita masukkan lagi di kas masuk. Ada aset masuk ya, ada uang masuk. Tambah tanggal berapa. Nah, kita anggap ini semuanya bentuknya uang ditransfer gitu ya, ditransfer ke ini misalnya kas di Bank BNI rekening bersama misalnya gini. Nah, tambah ini cari kita investasi. Nah, misalnya investasi dari PT mana gitu misalnya. Nah, ini modal kerja, investasi modal kerja gitu misalnya. Investasi modal kerja 550 juta. Nah, ini kan melebihi jumlah modal kita ya. Tapi tidak apa-apa karena posisinya adalah pinjaman atau kewajiban kita, bukan dia pemilik modal kita. Jadi PT tersebut bukan menjadi pemilik BUMDes. Nah, walaupun dia punya uang lebih. Nah, pemilik BUMDes adalah desa karena dia hanya menitipkan uang untuk modal kerja BUMDes. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di neracanya. Nah, sekarang kita punya total modal atau total pasifa itu ada 963. Total modal BUMDesnya 358. Nah, ini ya. Nah, total pasifa ini yang kita miliki ini bisa kita gunakan untuk apa saja, untuk pemenuhan kebutuhan operasional kita ya, untuk misalnya pembiayaan, untuk produksi, untuk membayar karyawan dan lain sebagainya. Nanti akan muncul catatan-catatannya. Nah, nanti akan tercatat di mana? Akan tercatat di aktiva ini. Nah, digunakan untuk apa saja. Jadi uang yang ada di kelompok pasifa ini digunakan sebagai apa saja, tercatat di total aktiva ini. Nah, digunakan sebagai apa saja masuk ke sini gitu ya, masuk ke akun-akun ini. Nah, ini tentang di kelompok modal. Jadi kita tadi sudah punya hutang nih, kita punya hutang hutang bank, kita punya hutang bank tadi 10 juta. Kemudian punya tabungan dari masyarakat 20 juta. Kemudian dapat pinjaman 25 juta, kemudian ada investasi modal kerja dari investasi PT apa gitu 550 juta. Nah, ini kita semua ada kewajiban. Nah, di kelompok hutang. Jadi kita memiliki total hutang 605 juta. Gitu ya. Ditambah modal yang dimiliki BUMDes dari modal desa dan modal masyarakat 358. Nah, ini bentuknya apa saja? Bentuknya semuanya di sini masih berbentuk uang, ada di kas unit budidaya, kemudian ada yang di bank, kemudian ada yang di Bank BNI, ada yang di Bank Kalteng, juga ada persediaan stok bibit. Ini jadi modal semua. Kita belum ada pendapatan karena kita baru memiliki modal. Oke ya, itu yang di kelompok modal. Yaitu terdiri dari saham dan juga kewajiban. Itu semuanya menjadi modal BUMDes. Nah, sekarang ada di kelompok pendapatan. Kita bahas kelompok pendapatan. Ada pendapatan usaha. Nah, ini nanti akan tercatat sebagai laba karena kita memiliki pendapatan gitu ya. Jadi pertama misalnya kita ada biaya jasa atau biaya sewa alat-alat gitu ya. Ada biaya misalnya 7.500.000 ya, kita masukkan sebagai pendapatan itu ya. Ada kas masuk. Nah, ditambah tanggal berapa kita terimanya. Nah, ini misalnya kita masukkan tunai ya ke kas unit budidaya. Nah, kemudian kita tambah, ini cari pendapatan. Nah, misalnya itu adalah pendapatan apa? Misalnya pendapatan lain-lain. Nah, ini adalah biaya pendapatan itu ya. Misalnya pendapatan apa gitu ya, pendapatan bersih, pendapatan biaya. Nah, biaya apa? Ini hanya contoh aja ya, pendapatan lain-lain. Totalnya tadi 7.500.000. Nanti kita bisa buatkan akun yang lebih spesifik. Nah, ini bisa juga kita inputkan di unit jasa, nanti akan tercatat di halaman admin gitu ya. Akan terakumulasi di halaman admin. Tapi kita contohkan ini di satu halaman operasional saja, di perdagangan.
Nah, ini misalnya kita punya pendapatan lain-lain 7.500.000. Kemudian kita simpan. Nah, pendapatan ini akan langsung tercatat, uangnya itu akan masuk ke kas. Nah, dia tercatat sebagai laba. Nah, uangnya akan masuk ke sini. Uangnya tadi dimasukkan ke kas unit budidaya. Nah, tercatat sebagai apa pendapatan itu? Pendapatan akan menjadi laba. Nah, tadi coba kalau kita bayangkan kalau investasi PT ini kita masukkan sebagai pendapatan, tentunya kita punya laba sudah banyak sekali nih, 550 miliar. Dan kita kalau waktu bagi hasil kita harus membagikan ini. Ya, maksud kita harus membagikan laba investasi orang itu kan gitu ya. Investasi orang dianggap sebagai laba terus dibagikan, itu berarti kita membagikan modal gitu ya. Nah, ini kita sudah punya pendapatan, kita contohkan pendapatan biaya tadi. Nah, ini misalnya punya komisi pendapatan lagi ya, 400.000. Ya, tentunya ke kas masuk ya, bukan kas keluar nih, salah. Ke kas masuk. Nah, masuknya komisinya misalnya ditransfer sekarang. Nah, bisa masukkan di bank. Ditransfer ke Bank Kalteng misalnya. Nah, tambah ini pendapatan juga. Nah, misalnya pendapatan lain-lain lagi, ini pendapatan lain-lain. Nah, ini komisi penjualan misalnya gitu ya, 400.000. Nah, ini sementara kita masukkan di pendapatan lain-lain. Nanti kalau mau dibikinkan akun pendapatan yang lebih spesifik juga bisa. Nah, ini kita contohkan saja. Nah, ini kita sudah masukkan yang 400.000, kemudian kita masukkan pendapatan lagi jasa. Nah, masuk ke pendapatan lain-lain lagi ya. Nah, misalnya jasa itu diterima tunai misalnya. Tadi komisinya ditransfer, sekarang diterima tunai. Nah, ini pendapatan lagi. Nah, kita catatkan di pendapatan lain-lain lagi. Ini misalnya jasa, pendapatan jasa misalnya. Jasa tertentu, apalah jasanya gitu ya, keterangannya. Berapa tadi? 250.000. 250.000. Ini kemudian kita tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya 3 pendapatan. Kita lihat di neraca, tentunya laba berjalan kita akan bertambah. Nah, uangnya tadi terbagi ya, ada yang di kas Bank Kalteng, ada yang di kas unit budidaya. Nah, semuanya tercatat sebagai laba. Nah, kita sudah memiliki laba berjalan 8.150.000. Nah, ini ya. Ini tentang pendapatan usaha. Kemudian jika penjualan nih misalnya, kita melakukan penjualan. Kita menjual sesuatu, barang yang tadi itu per pokoknya 4 juta tadi, kita jual 5 juta. Berarti nanti kita potongkan HPP-nya balik ke kas juga. Kemudian kita juga punya laba. Nah, laba inilah jadi pendapatan. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Nah, kita masukkan dulu HPP-nya atau pokoknya tadi, pokok yang kita jual tadi. Nah, kita tambah tanggal berapa. Masuknya kemana? Itu masuknya ke kas misalnya, ke kas unit budidaya ini. Nah, oke. Nah, ini adalah penjualan bibit misalnya. Penjualan bibit A. Bibit A. 1 pokok harganya tadi 4 juta ya, 1 pokoknya. Nah, 4 juta. Ini ya. Kemudian dikeluarkan dari mana? Tentunya dikeluarkan dari persediaan. Nah, gini ya. Ini kalau kita penjualannya sistemnya manual. Kalau jika memakai menu penjualan ini dan barangnya kita inventory, kita punya daftar stoknya gini, nanti akan otomatis. Nah, ini kita contohkan yang manualan dulu ya. Nah, nanti kita bagaimana kita membuat inventory, melakukan pembelian, melakukan penjualan, kita sudah pernah bahas di dalam di dalam video tentang unit perdagangan. Nah, ini kita masukkan manualnya dulu. Jadi uangnya masuk ke kas, ini ya, uangnya masuk ke kas. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari mengeluarkan stok, gitu ya. Stoknya itu balik ke kas kita, gitu ya. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, ini kita stoknya, kita lihat dulu pengaruhnya. Kita lihat di neracanya, kita baru mengeluarkan stoknya, belum memasukkan labanya. Nah, uangnya sudah masuk ke sini, kas unit budidaya kelapa sawit. Ini sudah nambah.
Dan sekarang stoknya berkurang. Yang tadi kita punya stok 8 juta, sekarang tinggal 4 juta. Jadi dari sini pokoknya balik ke kas. Nah, kemudian labanya belum. Ya, ini labanya masih 850, 8 juta 150. Sekarang kita masukkan labanya. Kita masukkan labanya tentunya ke ini, kas masuk. Ya, kas masuk. Labanya 1 juta tadi karena kita jualnya 5 juta ya. Nah, masuknya ke kas unit budidaya. Nah, klik tambah. Ini adalah sebagai pendapatan. Nah, ini adalah pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan bibit. Ini adalah laba penjualan bibit A misalnya 1 juta. Nah, ini ya. Kemudian klik tambahkan. Kemudian kita simpan. Nah, ini uang yang di kasnya akan nambah tercatat sebagai laba. Nah, kita lihat lagi di neraca. Nah, uang kasnya nambah, tadi 206 sekarang 207. Nah, labanya juga nambah, yang tadinya 8 sekarang jadi 950. Nah, gitu ya. Nah, itu sekarang kita bisa membedakan tentang kas masuk sebagai modal dan juga kas masuk sebagai pendapatan. Nah, ini ya. Kalau kas masuk sebagai pendapatan akan menjadi laba, tercatat sebagai laba di sini dan juga akan menambah modal. Gitu ya. Nah, kalau kas masuk sebagai hutang, sebagai modal dan lain sebagainya, tentu akan tercatat di pos masing-masing. Kalau sebagai hutang, sebagai kewajiban, dia tidak akan menambah jadi laba ya. Oke, seperti itu ya. Kalau kas masuk sebagai modal, dia tidak tercatat sebagai laba. Kalau kas masuk sebagai pendapatan, dia akan tercatat sebagai laba. Nah, bagaimana kalau kita mau lihat rinciannya? Nah, kita lihat di laba ruginya misalnya. Nanti rincian labanya itu ya, dari kapan sampai kapan. Nah, ini kita lihat, kita punya pendapatan penjualan bibit sekian 1 juta, kemudian pendapatan lain-lain yang 3 macam tadi itu 8 juta 150. Total pendapatan 9 juta 150. Anggap aja ini kita tidak ada HPP-nya karena kita tidak melalui proses inventory, penjualan dan pembelian. Kalau melalui proses inventory, pembelian dan penjualan akan tercatat di sini secara otomatis. Nah, tadi kita lakukan secara manual dengan mengeluarkan stoknya masuk ke kas, kemudian menambahkan laba masuk ke kas juga. Nah, karena dari penjualan tentunya kita memiliki harga pokok dan laba gitu ya. Nah, ini total pendapatan kita 9 juta 150. Kita belum ada beban-beban, jadi masih dianggap kita memiliki laba bersih 9 juta 150. Ini yang di kelompok laba. Nyetaknya bagaimana? Ini ada, tinggal klik aja cetak. Nah, kemudian kalau kita mau lihat rinciannya di buku besar, rincian kasnya. Misalnya kita mau lihat rincian uang masuk dan uang keluar di kas unit budidaya kelapa sawit ini misalnya dari kapan sampai kapan. Nah, kita cek ini. Nah, kita tampilkan. Nah, ini ada penyertaan modal masyarakat 150 juta. Kemudian ada pinjaman warga. Ini yang penyertaan modal masyarakat diterima tunai tadi ya. Ini adalah kas-kas tunainya. Nah, kemudian ada tabungan petani, kemudian ada pendapatan biaya apa, kemudian pendapatan jasa tertentu, kemudian ada penjualan bibit, tadi bibitnya pokoknya itu membalik ke kas gitu ya. Kemudian ada laba penjualan, nah totalnya segini. Nah, ini juga kita bisa cetak. Kemudian kalau kita mau lihat yang transaksi di Bank Kalteng misalnya, nah ini ada penyertaan modal desa, kredit dari bank, kemudian komisi penjualan yang kita transfer ke bank. Kemudian kalau misalnya lihat di Bank BNI rekening bersama, kita tampilkan kita hanya terima investasi modal kerja. Nah, seperti itu ya. Kalau kita mau lihat rinciannya per akun. Nah, kalau misalnya yang tadi yang akun pendapatan tadi, pendapatan lain-lain, kita mau lihat juga pendapatan ini didapatkan dari apa saja sih. Nah, gitu ya. Nah, ini ada pendapatan biaya, komisi penjualan, nah gitu ya. Bisa jelas. Oke. Demikian ya, bisa dipahami. Jadi jika kas masuk itu bentuknya modal, tentu tidak tercatat sebagai laba. Nah, modal itu ada yang terdiri dari modal, ada yang sebagai kewajiban. Kewajiban itu bentuknya bisa hutang, pinjaman, tabungan, dan investasi modal. Kemudian kalau pendapatan ya pendapatan usaha. Nah, pendapatan penjualan misalnya uangnya masuk semua, tapi yang dicatatkan sebagai laba adalah hanya laba penjualan. HPP-nya akan kembali ke kas memotong stok.
Oke, demikian ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.